Allah yang Maha Kuasa. Allah yang Maha Kuasa. Gak bisa dikalkulasi seperti itu, gak bisa. Yang kedua, hadirin khotbah rahimakumullah, makna Allah akan mengganti adalah Allah akan mengganti dengan pahala yang berlipat di akhirat, dan ini yang lebih dibutuhkan oleh manusia ketimbang penggantian di dunia. Yang kedua, ini yang kita perlukan di akhirat. Dulu saya kecil ada film tentang titian rambut di belah 7 kalau nggak salah, masih ingat. Jadi bagaimana digambarkan suasana kayak hari perhitungan, benar-benar rambut itu kayak di belah 7, artinya wah kalau sampai goyang dikit kecebur ke neraka. Itu hanya gambaran manusia, tapi udah serem. Ibu bisa bayangkan bagaimana di akhirat. Ya Allah, kita banyak benar dosanya ibu. Mata, aduh banyak benar dosanya. Mulut apalagi, sering keplesetnya. Ngomong awalnya ini tol, ngomongin orang, balik lagi, gitu kan? Emang dia jadi penyedap nih, yang namanya ngomongin orang. Karena kenapa? Biasanya yang masuk dalam tema-tema gibah itu biasanya tema-tema off the record. Kalau yang di berita biasa tuh enggak ya. Tahu nggak jadinya? Yang bayangan putus siapa? Nah, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati. Jadi kembali bahwa itu tadi topik-topik gibah itu biasanya off the record itu penasaran. Nah, kembali bahwa banyak betul dosa kita, mulut. Makanya kalau dalam doa ibu, kalau masih ingat kalau saya suka doa itu, kadang saya berdoa, ya Allah maafkan mulut ini yang sering pelupakan doain orang tua. Itu aja bagi kita mestinya udah dosa ibu. Karena kenapa? Gak ada yang diharap dari orang tua kecuali doa. Saya anak-anak udah mulai kepikiran, ya Allah minta anak-anak kalau mulai berumah tangga, entah itu pisah kemana, gak ada kan yang kita harap kecuali doa. Apalagi mohon maaf dengan bertambah umur, sebagian rezeki Allah udah mulai dibatasi. Udah gak boleh makan ini, gak boleh makan itu, gak boleh makan ini, udah mulai dibatasi. Saya habis Idul Fitri kemarin ketahuan ada pembengkakan di jantung, sebabnya sepele, tapi memang kebanyakan minum air es sama es batu. Itu yang bikin darah saya kental, jadi kemudian jantung saya mau panik berat, capekan. Sederhana, karena kenapa? Kadang kalau habis siang isi panas kan yang enak, nah begitu. Makanya ini istri tiba-tiba kata Pak sopir, lihatin katanya Abi, jangan seperti itu. Bapak Ibu Allah Subhanahu sampai kemarin saya habis pulang dari Lampung, habis siang ada seminar disodorin air mineral ini, pegang gitu. Jadi kembali bahwa sudah mulai dikurangi kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang diharap kecuali Tuhan. Nah, jadi kembali bahwa makna penggantian itu di akhirat, yaitu Allah berikan pahala, dan ini yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Dan yang ketiga, makna daripada penggantian di situ adalah sebagaimana dengan infak itu membahagiakan orang lain, maka Allah berikan ganti kepada dia, yaitu Allah bahagiakan dirinya. Makanya ada ungkapan al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan amal seseorang. Dia bikin orang lain bahagia, Allah bahagiakan diri dia. Dia bikin orang lain tersenyum, Allah bikin dia tersenyum. Ini makna penggantian. Bagaimana Allah bikin kita bahagia, Allah bikin kita tersenyum. Oke, sebelum kita ke slide berikutnya, saya mau tanya sama ibu. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala membedakan antara kesenangan dengan kebahagiaan. Ibu-ibu milih senang atau milih bahagia? Dalam Al-Quran Allah membedakan antara mata' dengan as-sa'adah. Mata artinya adalah kesenangan. Kalau di bahasa Inggris itu pleasure, fun.
Tapi as-sa'adah kalau di bahasa Inggris itu happiness. Beda. Ada 5 perbedaan, cuma kalau dijelasin terjadi ceramah tersendiri. Singkatnya adalah bahwa tidak semua kesenangan akan berujung kepada kebahagiaan. Tidak semua kesenangan berujung kepada kebahagiaan. Punya pasangan artinya menikah, harta, ilmu, jabatan, ini kesenangan. Apakah orang yang punya pasangan, apakah orang yang berharta, apakah orang yang punya jabatan, apakah orang yang berilmu pasti bahagia? Belum tentu. Bagaimana agar kesenangan ini kemudian menjadi kebahagiaan? Ketika ini mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru jadi kebahagiaan. Rumah tangga kalau kemudian bareng-bareng untuk dekat dengan Allah, baru didapat kebahagiaan. Tapi kalau hanya sekedar pernikahan yang kemudian tidak jelas arah tujuannya, maka belum tentu mendapatkan kebahagiaan. Dan tadi saya katakan bahwa kebahagiaan itu lebih di dalam hati. Bisa dipahami ya? Kebahagiaan itu lebih di dalam hati. Jangan sampai dibayangkan bahagia itu kayak film Bollywood ya. Orang nyanyi-nyanyi muterin pohon, enggak. Makan lampu dimatiin pakai lilin, enggak. Ya, bahagia itu ada di dalam hati. Bagaimana kemudian punya harta? Ya tadi digunakan untuk mendekatkan kepada Allah. Dipakai ibadah, dipakai nyumbang, dipakai umroh, ya. Itu baru mendatangkan kebahagiaan. Tapi kalau kemudian tidak mendekatkan kepada Allah, belum tentu jadi kebahagiaan. Jadi kembali ibu rahmati Allah, ini makna penggantian. Ya. Jadi kembali bahwa dan membenarkan al-husna ini ada artinya kalimat la ilaha illallah, ada artinya adalah surga, ada artinya adalah penggantian, dan ini makna penggantian yang dimaksud. Nah, di antara tadi penggantian itu adalah bagaimana kebahagiaan. Ya. Ini menarik, sahabat sempat ada yang datang kepada Nabi SAW. Sahabat ini mengeluhkan bagaimana hatinya ini keras. Maksudnya hatinya keras, artinya adalah kalau sholat gak pernah nangis, melihat musibah gitu, hatinya gak terenyuh gitu ya. Ada gempa, ada apa tuh kayaknya, ya Allah gak ini gitu. Kemarin ada ledakan gunung di Tonga ya, sampai kemudian kemana ke Amerika segala. Gak ada kemudian rasa takut, ya Allah ini jangan-jangan udah mau kiamat. Ketika sahabat mengadu bahwa hatinya keras, apa kata Nabi SAW? Idza aradta an tarina qalbaka fa'at'imil miskin wamsah ra'sal yatim. Kalau engkau ingin hatimu itu lembut, coba sekali-kali berikan makan kepada orang miskin dan usap kepala anak-anak yatim. Dengan kita kasih makan kepada orang miskin, kita akan melihat, ya Allah, kadang di rumah itu ayam sampai diangetin lagi, anak-anak gak mau makan. Kadang subhanallah udah dimasakin tapi aduh mah lagi pengen makan di luar gak dimakan. Coba lihat orang miskin, belum tentu mereka ketemu lauk pauk seperti itu. Jadi melembutkan hati kita ya, melembutkan hati kita. Dan coba usap kepala anak yatim, ya Allah ya, ini berapa bulan yang lalu bapaknya masih ada ya. Agar kemudian lembut bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya sangat mudah untuk mewafatkan kita, mewafatkan suami kita, mewafatkan anak kita, jadi cucu kita yatim. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga di antara penggantian dari Allah. Ketika kita berinfak, Allah ganti dengan kebahagiaan, dan juga Allah lembutkan hati kita. Kita doa jadi mudah nangis lagi. Tadinya doa ya hambar aja begitu. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati. Baik, kita masuk ayat yang ke-7. Di bawah ayat yang ke-7, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memberikan balasan, fasanuyassiruhu lil yusra. Orang-orang yang berinfak tadi ya,
Allah mengatakan maka kami akan mudahkan baginya jalan menuju kemudahan, jalan menuju kebahagiaan. Ibu yang dirahmati Allah, Syekh Abdul Rahman As-Sa'di mengatakan bahwa orang yang berinfak dan infaknya itu sambil yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan balasan, baik balasan ganti di dunia maupun balasan pahala di akhirat, Allah mudahkan urusannya. Allah mudahkan urusannya. Ada saja. Bagaimana anaknya lagi kuliah, dimudahkan urusannya. Bagaimana dia ada urusan ini dan itu, Allah mudahkan urusannya. Jadi fasanuyassiruhu lil yusra, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan untuk mendapatkan kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan contoh yang kebalikannya. Kalau tadi orang-orang yang berinfak, orang-orang yang tidak maksiat dengan infaknya, orang-orang yang meyakini al-husna, maka berikutnya Allah gambarkan hal yang kebalikannya. Dalam ilmu bahasa Arab ini yang disebut dengan tibaq. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala jadikan perbandingan apple to apple. Di sini Allah mengatakan wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna. Adapun orang yang kikir dan merasa dirinya cukup, gak perlu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka ini mendustakan al-husna. Tadi al-husna berarti keimanannya terhadap la ilaha illallah ini ada cacatnya. Berarti dia seolah-olah gak percaya dengan surga. Berarti dia seolah-olah gak percaya dengan penggantian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah manusia diberikan harta yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, ada di antara manusia yang gak menyalurkan di jalan-jalan kebaikan. Seolah-olah dia gak perlu pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu makna dari istaghna. Merasa cukup, kayak gak butuh pahala. Bahkan ibu yang dirahmati Allah, kalau ingat bagaimana dulu Qarun sampai kemudian merasa bahwa ini kan harta saya dapat karena ilmu yang saya miliki. Lupa bahwa itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzdzaba bil husna, dan seolah-olah gak percaya dengan surga, gak percaya dengan Allah akan mengganti. Nah, dia gak meyakini adanya ganti dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ada dalam benaknya adalah ketika kemudian dia berinfak, maka uangnya berkurang. Padahal hadirin khotbah rahimahumullah, Allah akan ganti. Nah, ini saya katakan bahwa orang-orang yang bakhil, orang yang sangat menderita. Karena kenapa? Dia gak punya keyakinan Allah akan mengganti. Dia menderita. Bahkan di bawah rahmat Allah Subhanahu wa taala, ada seorang ulama yang mengatakan bahwa wa minal asbab allati tuzilul ham wal gham wal qalb al-ihsan ila al-khalqi bil qawli wal fi'li wa anwa'il ma'ruf. Dan di antara sebab untuk menghilangkan sedih, galau, gelisah adalah dengan berbuat baik kepada orang lain, baik itu perkataan ataupun perbuatan dan berbagai macam kebaikan. Di Amerika di salah satu jurnal itu sempat ditampilkan hasil riset antara giving to other dengan tingkat stres seseorang dan kematian dini. Ini menarik. Ternyata dilakukan riset, orang-orang yang tidak pernah berbagi, maunya hidup sendiri, maka di situ dikatakan orang yang gak berbagi itu kan dia akhirnya egois, mikirkan diri sendiri. Akhirnya kemudian gak mau bergaul, akhirnya gak mau silaturahim, akhirnya kemudian stres, dan itulah yang menjadi penyebab daripada kematian dini. Ada sebuah hadis Nabi mengatakan bahwa singkatnya, orang yang bakhil akan menghalangi untuk berbuat baik. Coba misalkan kita pengen silaturahim, itu mikir kalau orang yang bakhil,
ongkos saja berapa besar, tolnya berapa besar, belum bawa-bawaannya, belum kalau nanti ngasih ke sana. Betul lah. Akhirnya gak silaturahim. Kita punya keluarga dan kemudian kayaknya enak nih kalau dipermakan kulit. Gimana kalau jemput kita acara keluarga di rumah sampean, kita akan, kalau orang yang bakhil akan berpikir, waduh, ntar kalau ketempatan repot, buat makanannya aja berapa, belum beres-beresnya. Biasanya sih kulkas bakalan kosong. Keponakan, sepupu-sepupu, ya ipar, itu biasanya langsung buka kulkas atas bawah, es krim habis yang di bawah habis. Maaf sih gak bisa. Akhirnya menutup diri. Betul kan? Orang kalau bakhil akhirnya menutup diri. Dia gak silaturahim, dia gak kemudian mau ke tempatan, mau ngaji aja kepikiran, waduh kan diminta infak kan. Saya dari rumah aja deh ngaji sendiri aja deh, subhanallah. Orang kalau bakhil, kata Nabi SAW, jadi kemudian menutup diri. Dan ini bukan saja kata Nabi SAW, tapi di riset tersebut, di salah satu jurnal di Amerika tadi saya katakan, ada related between giving to the other, kemudian dengan stres seorang. Orang yang suka memberi, dia akan terbuka. Dia bergaul sama tetangga, ikut ngaji, silaturahim, ya. Orang yang kemudian suka berbagi. Tapi kalau orang yang bakhil, pelit, dia mikir, ini kalau main sama tetangga gimana? Ada kayaknya tetangganya gampang, bisa pinjam ini kan? Harus ini kalau orang bakhil mikir, tadi saya katakan, dengan keluarga juga gitu. Malas ke tempatan. Wah, ini kalau ke tempatan belum, ya Allah pindahin mejanya, belum nanti orang pada pulang kita belum selesai tuh beresin lagi, nyapuin karpetnya, balikin kursinya, sampahnya. Orang yang bakhil akhirnya tadi saya katakan nggak mau silaturahim, nggak mau ke tempatan, nggak mau pergi ke sana, nggak mau pergi ke sini, nggak mau kemudian akrab dengan tetangga. Ini bahayanya bakhil. Dan di sini dikatakan bahwa justru ketika kita berbagi, kita kan jadi bergaul. Bu, saya ikut dulu. Kita mau kasih bantuan ya buat korban Semeru misalnya. Kan kita senang, ya Allah, nggak ini begitu ya. Yang kena banjir, yang kena ini. Kan kita fresh. Kalau kita kemudian ketakutan, nggak mau nyumbang, akhirnya di rumah, stres. Di sini dikatakan bahwa justru untuk kemudian menghilangkan sedih, galau, gelisah, berbuat baik pada orang. Hadis kata Imam Rahimahullah, kalau nggak salah ini slide yang terakhir, dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Al-Wabil As-Sayyid. Ini kata-kata beliau apa? Orang-orang yang bakhil itu terpenjara dari berbuat baik kepada orang lain. Yang tadi saya katakan, dia nggak mau berbuat baik, ya kan? Kayak terpenjara, kata beliau. Mau begini perhitungan, mau begini akhirnya kata beliau, kata Imam Ibnu Qayyim, dadanya jadi sempit, nggak berlapang dada, mudah marah, nggak sabaran, jarang gembira, gelisah, galau, udah numpuk. Ini kata Imam Ibnu Qayyim. Dan mirip tadi yang saya katakan, ini merupakan intisari dari sabda Nabi bahwa orang-orang yang bakhil akan terhalang dari berbuat baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, adapun orang-orang yang bakhil dan gak percaya dengan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, maka ibu bapak rahmatnya Allah, ini penutup adalah fasanuyassiruhu lil usra. Ini balasan bagi orang-orang yang bakhil. Kami akan mudahkan jalan menuju kesengsaraan. Justru sengsara, hatinya tersempit, orang gak ada yang nemenin, orang gak ada yang suka, orang gak ada yang suka. Bahkan bukan saja orang lain, kadang orang yang terdekat juga gak suka. Mohon maaf, suami bakhil, sampai istrinya ngadu. Dan ini berlaku di zaman Nabi SAW.
Bagaimana Hindun berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, suamiku seorang yang begini. Apakah boleh aku mengambil harta suamiku tanpa sepengetahuannya? Kata Nabi SAW, khudhi ma yakfiki wa waladiki wa la tadghaw. Silakan, boleh ambil apa yang menjadi hak dan keperluan kamu dan anakmu, tapi jangan berlebihan. Kan ini saking bakhilnya sampai ngadu kepada Nabi SAW. Dan saya berpesan kalau ada yang menyimak melalui YouTube atau melalui Zoom, bahwa Nabi SAW melalui hadis dari Muawiyah bin Abi Sufyan, Nabi SAW mencegah, melarang kepada kita. Ini mohon maaf, jangan sampai dengan orang luar royal, baik, tapi dengan orang dalam keluarganya bakhil. Di kantor kalau makan siang, makan di mana? Di rumah begini, bahkan ini jangan. Keliru. Hadirin khotimah rahimakumullah. Tapi saya katakan di sini, realitanya banyak yang kita jumpai demikian. Orang yang banyak harta diajak infak untuk acara-acara kebaikan, hatinya berat untuk mengeluarkannya. Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh. Ketika kemudian diajak infak gak mau, ternyata hartanya ini habis untuk kemaksiatan. Bahkan untuk kemaksiatan uangnya habis banyak. Dan ternyata ini merupakan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Apa? Uangnya habis dalam hal yang sia-sia, dan ini tentu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira saya cukupkan dulu juga. Subhanallah, surat ini gak begitu panjang, tapi maknanya begitu dalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita di awal tentang bagaimana Allah bersumpah dengan beberapa makhluknya, dan Allah kemudian mengatakan bahwa manusia itu berbeda-beda. Ada yang baik, ada yang buruk. Nah, di antara baik dan buruk ini contohnya adalah manusia ada yang gemar berinfak dan yakin dengan penggantian dari Allah, ada juga yang bakhil seolah-olah tidak yakin dengan penggantian dari Allah. Saya kira saya cukupkan karena masih ada sekitar beberapa ayat lagi, kita akan sambung pada bulan depan. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada MC atau moderator. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita buka dengan sesi tanya jawab ya Ustaz. Masih ada silakan ibu barangkali yang bertanya.